Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit resume mata kuliah manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan menurut teori dan cara. Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing dan disatukan menjadi satu kesatuan yang penting. Manajemen adalah suatu proses atau kelangsungan niat yang melibatkan manajemen atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangatlah luas. Namun adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan catat-mencatat dalam sebuah laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, dan faktanya lebih luas dari menurut para ahli. Yang pertama yaitu Gershenberg. Menurut Gershenberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikan. Yang kedua yaitu menurut Liebman, menyebut bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana dan menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktivitas. Dan yang ketiga itu menurut Evans, yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah pengambilan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Aspek-aspek tersebut mencakup mengatur lokasi menggunakan dana agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Dan yang keempat, Bambang Rianto. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dengan biaya serendah mungkin. Syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara paling efisien. Dan yang terakhir, menurut Bergham dan Houston, berdasarkan buku yang diterjemahkan oleh Dodo Herman, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dengan alternatif terbesar dalam bidang keuangan. Dan selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan pada umumnya. Manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan yang utama. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan laba. Perusahaan yang masuk secara konsisten tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan stagnan. Tujuan pertama berkaitan erat dengan fungsi manajemen keuangan yang terkait dengan anggaran. Dan tujuan yang kedua, pengawas manajemen keuangan tidak hanya merencanakan, mengelola dan menggunakan uang, tetapi juga mengendalikannya. Dengan pengawasan yang dilakukan, maka akan ada kejadian yang akan menjadi bahan untuk perbaikan perusahaan ke depan. Pengawasan juga dilakukan agar semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan sistem yang dijalankan. Dan tujuan yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya merupakan tujuan klasik atau disebut juga ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, karena perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perubahan secara transparan. Dan tujuan yang keempat yaitu mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah salah satu tujuan manajemen keuangan yang akan dilakukan perubahan sejak awal.
jangka panjang arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua, kontrol lingkungan.